Hai teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita jalan-jalan di Keraton Jogja. Keraton Jogja punya dua pintu masuk untuk pariwisata. Yang di Jalan Rota Wijayan ini pintu masuk ke dalam inti keraton. Februari ini Jogja sedang PSBB, tapi Keraton Jogja tetap dibuka untuk umum. Kita beli tiket dulu di sini. Harga tiket Rp8.000. Kita akan ditemani oleh Ibu Nia. Beliau adalah abdi dalam yang menjabat sebagai Gaib Keraton. Mangga Pak. Beliau yang akan menjelaskan bangunan-bangunan apa aja yang ada di dalam Keraton Jogja ini. Keraton Yogyakarta ini ya dibangun pada tahun 1756 dan sampai sekarang keluarga atau kerabat sultan masih ada tinggal di istana ini, dan sultan yang sekarang ini sudah yang generasi 10. Ada dua bangsal Sri Manganti, maaf sekarang baru direnovasi ya. Itu untuk ruang tunggu, namanya Sri Manganti ya. Sedang di sisi yang lainnya bangsal Trajumas ya, bangsal Trajumas untuk menyimpan beberapa peninggalan gamelan, dan gamelan masih dipakai hanya kalau untuk upacara-upacara keraton, upacara adat, seperti misalnya untuk Maulud Nabi, ada juga yang untuk upacara perkawinan agung ya, dan lain sebagainya. Di depan kita ada pintu gerbang utama masuk ke dalam istana. Pintu gerbang Dono Pratopo yang dipugar pada tahun 1928. Ada dua arca di sisi kanan dan kiri. Itu melambangkan penjaga istana ya, yang dinamakan Dwarapala. Sisi kanan dinamakan Singkorobolo, melambangkan hal-hal kebaikan karena posisi di sebelah kanan, dan di satu sisinya, sisi yang lain adalah Bolo Upoto ya. Bentuk dari kedua arca sama ya. Yang membedakan hanya letaknya saja, satu kanan dan satu kiri. Di depan kita ada lambang Keraton Yogyakarta. Ya, lambang Keraton Yogyakarta. Ada kanan kiri atau samping itu ada sayap, ada mahkota, dan sisi kanan kirinya ada sumping. Sumping melambangkan kebijaksanaan seorang raja. Ini adalah pintu masuk ke istana ya, pintu gerbang Dono Pratopo. Dan kita berada di halaman istana, di mana setiap kegiatan atau upacara-upacara adat di Keraton Yogyakarta dilangsungkan atau diadakan di Bangsal Kencono. Ya, itu Bangsal Kencono digunakan untuk upacara-upacara adat Keraton Yogyakarta. Dan di sisinya ada gedong kuning, itu tempat tinggal raja. Sampai sekarang ini Sultan Hamengkubuwono X masih berdiam ya di sini.
Di sisi sebelah utaranya lagi ada bangunan Gedung Purworetno sebagai kantor pribadi raja. Di depan Bangsal Kencono ada 2 bangunan, Bangsal Kotak namanya, karena mungkin yang bentuknya kotak. Jadi dinamakan Bangsal Kotak untuk menunggu penari. Ya, ada 2 untuk penari kakung dan penari putri. Di halaman istana ini ada beberapa bangunan juga, di antaranya Bangsal Mandolosono. Bangsal Mandolosono digunakan untuk memainkan musik. Ya, dulu seperti dilihat di atas ada hiasan. Ya, beberapa ornamen yang menggambarkan alat-alat atau instrumen musik, ya. Itu bangunan ada pengaruh dari Eropa karena memang dulu dipergunakan di masa atau era masih ada Belanda zaman kolonial. Halaman istana ada beberapa bangunan yang lain, antara 2 gedung kembar. Namanya Gedung Gongso. Gedung Gongso dipergunakan untuk menyimpan gamelan. Ya. Sambil kita berjalan, bisa dilihat juga ada bangunan yang sangat cantik, ya, Bangsal Manis, ya. Bangsal Manis digunakan untuk perjamuan makan, ya, tapi tidak untuk keseharian, hanya kalau ada tamu-tamu agung, ada upacara-upacara adat, baru dipergunakan Bangsal Manis, ya. Itu gamelannya namanya apa, Bu? Ada gamelan di Bangsal Manis yang dipergunakan untuk acara-acara kesenian. Di belakang Bangsal Manis adalah komplek Keputren yang dipisahkan oleh tembok, di mana untuk tempat tinggal kerabat atau putri-putri raja dan permaisuri. Sedang untuk putra laki-laki di sana, di komplek Kasatrian, ya. Ya. Ada ornamen di Bangsal Manis. Ini adalah ornamen kalender Jawa yang kita bisa membaca Werdu, Yakso, Nogo, Rojo, ya. Itu melambangkan angka atau tahun Jawa. Ya. Di setiap ornamen yang ada di Keraton Yogyakarta ada makna filosofinya, di mana kita bisa memaknai dan kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan filosofi yang ada. Kita bisa menjadi orang yang rendah hati, berbudi, seperti pada adat Jawa, ya. Bangunan apa, Bu? Di belakang ada bangunan yang dipergunakan untuk kantor-kantor, ya.
Sudah nggak boleh masuk, Mbak. Hop. Ada hiasan naga lagi, juga itu merupakan kalender Jawa seperti yang tadi ada di Bangsal Manis, dan yang di sini adalah tahun Jawa berdirinya Keraton Yogyakarta. Yang kita bisa membaca dengan bacaan Dwi Nogo Roso Tunggal. Ya. Dwi adalah lambang angka 2, Nogo angka 8, Rasa 6, dan Tunggal 1. Ya. Ada beberapa karyawan atau abdi dalam yang menggunakan pakaian adat, di mana bekerja kepada sholatan dengan rasa loyalitasnya mereka yang sangat tinggi. Jadi mereka datang di sini mengabdikan kepada raja dengan memakai baju adat yang sama. Ada, bisa dilihat juga tandu cempana. Tandu sesuai dengan namanya, dulu kalau sultan atau putra-putrinya menikah dengan menggunakan tandu, pengantin duduk di dalam tandu, kemudian diangkat oleh 30 orang kurang lebihnya ya. Tapi perkembangan zaman sekarang tandu sudah tidak, atau jempana sudah tidak dipakai lagi. Sekarang menggunakan kereta kencana ya. Ini gedung Patehan. Gedung Patehan yang kesehariannya dipergunakan untuk meramu atau meracik minuman teh yang disajikan untuk sholatan setiap harinya. Sedang di sebelah ada gedung Danartopuro. Masing-masing bangunan di Keraton Yogyakarta ada beberapa nama bangunan dan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Sekian perjalanan kita kali ini. Selanjutnya, Ibu Nia akan bercerita mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami.